Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Ibu Yusnaidar selaku pengampu mata kuliah Kimia Dasar. Baiklah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada ruang Zoom meeting ini. Kemudian selawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum memulai presentasi kami pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Baiklah, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Suci Nurul Askia selaku moderator dan juga pemateri, dan rekan saya yaitu Dimas Ananda Selin selaku pemateri. Baiklah, langsung saja materi pertama akan saya sampaikan. Reaksi inti. Kimia inti adalah kajian mengenai perubahan-perubahan dalam inti atom. Perubahan tersebut disebut dengan reaksi inti. Peluruhan radioaktif dan transmutasi inti merupakan reaksi inti. Nah, reaksi kimia biasa itu berbeda dengan reaksi kimia inti. Reaksi kimia merupakan atom diubah susunannya melalui pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Sedangkan pada reaksi inti, unsur atau isotop dari unsur yang sama dikonversi dari unsur yang satu ke lainnya. Nah, perbedaan yang kedua adalah dalam reaksi kimia, hanya elektron dalam orbital atom atau molekul yang terlibat dalam pemutusan dan pembentukan ikatan. Sedangkan pada reaksi inti, proton, neutron, elektron, dan partikel dasar lain dapat saja terlibat. Yang ketiga, pada reaksi kimia, reaksi diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang relatif kecil. Sedangkan pada reaksi inti, reaksi diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang sangat besar. Yang terakhir, pada reaksi kimia, laju reaksi dipengaruhi oleh suhu, tekanan, konsentrasi, dan katalis. Nah, pada reaksi inti, laju reaksi biasanya tidak dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan katalis. Kita masuki materi selanjutnya, yaitu jenis reaksi inti. Jenis reaksi inti. Dalam reaksi inti, jika diperoleh Q lebih besar daripada 0, dinamakan reaksi eksoterm. Sedangkan jika Q lebih kecil, maka reaksinya dinamakan reaksi endoterm. Reaksi inti itu dibagi menjadi dua, ada reaksi fisi dan ada yang namanya reaksi fusi. Reaksi fisi yaitu reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Untuk persamaan reaksinya dapat dilihat pada PPT-nya. Reaksi fisi berantai yang tak terkendali akan menyebabkan timbulnya energi yang sangat besar dalam waktu relatif singkat, sehingga dapat membahayakan kehidupan manusia. Energi yang timbul dari reaksi fisi yang terkendali dapat dimanfaatkannya untuk kehidupan manusia. Reaksi fisi terkendali yaitu reaksi fisi yang terjadi dalam reaktor nuklir atau reaktor atom. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Pada Dimas, saya persilakan. Baik, Suci, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Suci. Yang kedua, ada reaksi fusi. Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan dua inti atom dengan menjadi inti atom lain yang lebih berat dan melepaskan energi. Berikut adalah reaksinya. Reaksi fusi dapat terjadi dengan temperatur yang sangat tinggi, sekitar 108 Kelvin, sehingga disebut juga reaksi termonuklir. Energi matahari yang sampai ke bumi diduga merupakan hasil reaksi fusi yang terjadi dalam matahari. Kegunaan reaksi inti atau radioisotop dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pada bidang arkeologi, dapat menentukan umur fosil dengan C14. Kemudian, di bidang kedokteran, digunakan sebagai sterilisasi radiasi, terapi tumor atau kanker, penentuan kerapatan tulang dengan bone densitometer, tridimensional konformal radioterapi atau 3D min CRT, dan PET atau
positron emissiotermografi, dan teknik pengaktifan neutron. Kemudian di bidang hidrologi, digunakan untuk menguji kecepatan aliran sungai atau aliran lumpur untuk mendeteksi kebocoran pada pipa bawah tanah. Kemudian keempat, bidang biologis. Yang pertama, mempelajari mekanisme fotosintesis. Kedua, mempelajari proses penyerapan air serta sirkulasinya di dalam batang tumbuhan. Dan ketiga, mempelajari pengaruh unsur-unsur hara terhadap perkembangan tumbuhan. Kemudian, memacu mutasi gen tumbuhan dalam upaya mendapatkan bibit unggul. Yang kelima, bidang ilmu kimia. Penggunaan isotop dalam bidang kimia analis. 6. Bidang pertanian, efisiensi pemupukan dan penemuan tanaman varietas terbaru, pengendalian hama serangga, dan pengamatan makanan. Di bidang industri, pemeriksaan tanpa merusak, mengontrol ketebalan bahan, pengawetan bahan, meningkatkan mutu tekstil, dan untuk mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama bekerja. Kemudian di bidang pertambangan, tritium radioaktif dan kobalt 60 digunakan untuk merunut alur-alur minyak bawah tanah. Di sini ada contoh soal 1 yang akan coba saya jelaskan. Soalnya, perhatikan reaksi fusi berikut. Hidrogen 1 tambah hidrogen 1 menghasilkan hidrogen 2 tambah elektron tambah energi. Jika massa atom hidrogen 1 sama dengan 1,009 SMA, hidrogen 2 sama dengan 2,014 SMA, dan 1 elektron sama dengan 0,00 SMA. Dan 1 SMA setara 931 mega elektron volt. Maka energi yang dihasilkan dari reaksi ini adalah berikut adalah penyelesaiannya. Elektron di sini M1H1 tambah M1H1 sudah ada rumusnya, sudah ada diketahuinya, tinggal dimasukkan dan ditambahkan. Yang ini juga sudah ada diketahuinya, tinggal dimasukkan, kemudian dikalikan 931 mega elektron volt. 1,009 ditambah 1,009 hasilnya 2,018 dikurang 2,014 ditambah 0,006 hasilnya 2,02 dikali 931 mega elektron volt. Hasilnya sama dengan min 1,892 megavolt. Kemudian contoh soal 2 akan dijelaskan oleh Suci. Pada Suci dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal kedua, yaitu perhatikan reaksi berikut. Ada 27 aluminium ditambah 4 helium menjadi 30 silikon ditambah hidrogen dan Q. Diketahui aluminium tersebut yaitu 26,9901 SMA, helium sama dengan 4,0039 SMA, dan silikon yaitu 29,9833 SMA, dan hidrogen sama dengan 1,0081 SMA. Jika 1 SMA sama dengan 931 mega elektron volt, maka nilai energi yang dihasilkan pada reaksi inti adalah penyelesaian soalnya. Rumus dari untuk mencari energi yaitu sama dengan massa aluminium ditambah dengan massa helium dikurang dengan massa silikon ditambah dengan massa hidrogen dikali dengan 931 mega elektron volt. Nah, kemudian kita substitusikan nilai massa dari macam-macam unsur yang ada, yaitu 26,9901 merupakan massa dari aluminium, 4,0039 massa dari helium, dan dikurangi dengan massa silikon yaitu 29,9833 ditambah dengan
massa hidrogen yaitu 1,0081. Nah, kemudian kita jumlahkan yang ada di dalam kurung, yaitu 26,99901 ditambah 4,0039 hasilnya adalah 30,994 dan 29,9833 ditambah 1,0081 hasilnya adalah 30,9914. Setelah mendapatkan hasil tersebut, kita kurangi dan kalikan dengan 931 mega elektron volt. Hasilnya adalah 2,4206 mega elektron volt. Nah, itulah hasil dari presentasi kami, kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.